Sebenarnya kami marah-marah gini juga capek loh deh, gak enak gitu. Tapi kalian memaksa kami untuk melakukan itu. Pernah ingat kan kakak sekali marah di PA kan? Masih ingat gak kakak marah di PA? Itu gak enak loh sebenarnya. Tapi ternyata kalian memang harus dididik. Didik itu sakit tau. Ya kita juga ditulis begitu. Ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk kalian memperkaya pengetahuan, mengenali diri sendiri, gitu ya. Satu jam saja kakak minta, 1 jam. Karena kita sudah terlalu banyak molor, ya. Baik, untuk ini kita akan lakukan kegiatan dulu. Bawa pulpen, angkat pulpennya. Jadi kayak anak SD kalian harus melakukan ya, karena udah umur belasan loh. Yang di belakang kalau bersih lagi kita suruh maju ke depan ya. Kakak seperti ini bukan di sini aja, di rumah pun kakak kayak gini. Tanya Aurora tuh. Kalau nggak dididik dari kecil kan mau jadi apa udah dewasa? Langsung bagikan ke belakang, kalau ada sisa langsung dikasih ke sebelahnya. Langsung bagikan ke belakang, kasih ke sebelah kanan kirinya juga, kasih kanan kirinya juga. Kertasnya dijaga baik-baik, kertasnya dijaga baik-baik. Siapa tahu nanti masih dibutuhkan. Maka cuma pakai satu sisi saja. Ayo cepat, tidak pakai mulut. Ayo, kakak hitung ya sampai 10 udah harus selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa yang belum dapat? Ayo, kerjanya pakai tangan. Dari tadi dibilangin. Mau dimarahin terus? Beban kakak sih udah banyak karena marah-marah terus. Udah dapat semua? Yang lebih kembalikan, lebih kembalikan. Lebih kembalikan, siapa tahu nanti masih dibutuhkan. Lebih kembalikan, sini guys, lebih kembalikan. Lebih kembalikan. Udah? Satu lembar, satu orang satu lembar. Udah. Sekarang lipat 4 kertasnya. Lipat 4 kertasnya. Ya. Dilipat 4. Kerja pakai tangan. Kerja pakai tangan. Kalian nanti tolong yang lebih diambilin sama itu. Ada kalau enggak kerja pakai tangan ya. Dilipat 4, dilipat 4. Kakak tungguin sampai sekali dia. Kakak tungguin yang di belakang. Pindah sini ke depan sini. Yang di belakang semua sini pindah ke depan. Ayo. Kita punya tata tertib. Pindah semua ke depan sini yang di belakang. Ayo.
Kalian mengganggu sekali, dari tadi siang mengganggu sekali. Ayo pindah ke depan, kan udah dibilang. Mengganggu dikasih sanksi, ini sanksinya ke depan. Kalian kira saya main-main? Terus ini, ikutin sama di baris belakangnya. Intinya itu, kakak nggak akan mulai kalau kalian nggak diam. Masih berisik, kakak diam. Ikutin baris belakangnya, kan punya kopi nggak? Kalian punya kopi? Ikutin baris belakangnya. Bagus kalau masih deg-degan, berarti ada rasa bersalah. Yang harus hati-hati adalah ketika kalian tahu kalian salah, kalian gak ada rasa bersalah. Itu udah mati rasa, udah nggak bisa dididik gitu, kecuali mungkin Tuhan yang Maha Esa yang dididik. Ya. Sudah bisa gantian? Bisa gantian? Jadi tadi siang katanya kalian yang paling banyak ngomong kan? Sudah dilipat 4. Sekarang dibuka kertasnya. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan saya nggak? Enggak. Berarti saya kurus dong ya? Sekarang dibuka kertasnya jadi 4 seperti ini. Pegang pulpennya di tangan kanan. Kemana pulpenmu, Dek? Hah? Ya, kalau pulpen dia kembalikan. Kalau bukan pulpen, berarti kamu nggak bawa pulpen. Nah, sebelah kiri atas, kotak kiri atas, mana tangan kirinya? Oke, jangan salah ya. Kiri atas, sebelah kiri tulis orang lain tahu. Di sebelah kiri. Di kotak sebelah kiri, orang lain tahu, saya tahu. Orang lain tahu, koma, saya tahu. Orang lain tahu, koma, saya tahu. Di kotak yang sebelah kanan atas, orang lain tahu, saya tidak tahu. Orang lain tahu, saya tidak tahu. Di kotak sebelah kanan atas. Terima kasih yang udah bantu mendiamkan ya. Itu mic-nya. Mic satu lagi. Storing, volumenya kali kalau tinggi. Kiri bawah, orang lain tidak tahu, saya tahu. Orang lain tidak tahu, saya tahu.
Kanan bawah, orang lain tidak tahu, saya tidak tahu. Sudah ya, di kiri atas orang lain tahu, saya tahu. Ya kan? Di kiri atas orang lain tahu, saya tahu. Kanan atas orang lain tahu, saya tidak tahu. Kiri bawah orang lain tidak tahu, saya tahu. Di kanan bawah orang lain tidak tahu, saya tidak tahu. Baik, sekarang saya minta adik-adik mengisi kotaknya satu persatu dengan kakak Andi. Ya. Kalau mengisi berarti yang kerja tangan apa mulut? Ya. Ingat ya, kakak memperlakukan kalian seperti anak sekolah minggu. Karena kalian tidak bisa diatur dari kalian. Kalau kalian mau dianggap sebagai anak remaja, berperilakulah seperti anak remaja. Kotak kiri atas orang lain tahu, saya tahu. Silakan adik-adik isi, mungkin kakak kasih contoh ya. Kita sedang mengenali diri sendiri. Kira-kira apa sifat kita yang kita tahu orang lain tahu? Misalnya kakak ini sifatnya ramah, suka menolong dan suka menabung. Jadi ya, kan kata YouTube seperti itu ya, kalau wawancara. Jadi silakan dituliskan di kotak yang kotak kiri atas sifat apa dituliskan di kiri atas? Sifat, perilaku, keahlian yang saya tahu, orang lain tahu. Bisa isi sebanyak-banyaknya semua kotak kiri atas, kan sudah dilipat 4 ya. Jadi silakan mengisi sebanyak yang satu kotak 1/4 itu. Bisa keahlian, misalnya saya bisa memasak, saya bisa nyetir motor misalnya. Atau saya ini dikenal, saya ini orang pemarah. Orang lain tahu saya suka marah, saya tahu saya suka marah. Ya. Jadi ditulis hal-hal yang saya tahu, orang lain pasti tahu. Kakak kasih waktu 2 menit. Kerjanya pakai apa? Kerjanya pakai apa? Iya, jadi kalau ada suara berarti yang kerja apa? Iya. Kalian anak sekolah minggu apa anak remaja? Enggak, sekolah minggu. Masih sekolah minggu kalian. Kerjakan sebanyak-banyak yang bisa ditemukan. Sudah, waktunya 1 menit lagi. Kan masih ada suara. Jadi kalian kan anak
Remaja atau sekolah minggu? Ya, waktunya habis. Kita lanjut ke kotak sebelah kanan atas. Kakak tandai loh ya. Kakak tandai. Di kanan atas kotaknya apa? Orang lain tahu? Saya tidak tahu. Kira-kira sifat, perilaku, atau keahlian apa yang adik-adik miliki yang menurut orang lain adik-adik miliki tapi adik-adik nggak tahu? Kira-kira apa yang orang lain tahu? Gak tahu kan ya jadinya kan? Gak tahu kan? Ya kan berisik. Baik, karena nggak tahu, jadi kakak kasih 1 kali kesempatan. Masing-masing ya. Masing-masing kakak kasih 1 kali kesempatan. Yang ini ya, jalur ini, patokannya jalur ini. Jalur ini nanya ke sebelah kirinya 1 kali. Gak apa-apa kalau mau sampai jam 1 pagi bisa. Kamu aja tuh. Jalur sebelah sini nanya ke sebelah kirinya. Jalur sebelah sini, nah ini pun nggak lurus nih. Nah yang lurus. Jalur sebelah sini nanya ke sebelah kirinya. Jalur sebelah sini nanya ke sebelah kirinya. Jalur sebelah sini nanya ke sebelah kirinya. Jalur yang kakak suruh tanya sama temannya. Apa yang sebelah kirinya tahu tentang dirimu? Kamu tulis di sebelah kanan atas. Makanya dengerin deh. Dengerin. Kakak kan ngasih 1 kali kesempatan. Sekarang yang jalur sebelah paling kanannya nanya ke sebelah kirinya. Nanti gantian. Bukan kalian yang ngatur kakak. Paham? Sudah ditanyakan? Ditulis, kakak kasih waktu 30 detik. Kenapa? Ya nggak apa-apa, tanya aja. Ya tanya aja.
10 detik lagi. Ya, sekarang gantian. Yang tadinya ditanya, sekarang tanya balik sama temannya. Apa yang temannya tahu, tapi kalian nggak tahu. Sama, waktunya 30 detik juga. Sudah lebih dari 30 detik, sudah? Di kiri bawah apa? Silakan dituliskan sifat, perilaku, keahlian yang saya tahu tapi orang lain nggak tahu. Jadi bisa ditulis sebanyak-banyaknya seperti di kiri atas. Satu menit lagi. Malay drama nggak ada saya. Sudah, waktunya sudah habis. Sudah 2 menit. Sekarang kakak mau tanya, mengisi kotak yang mana yang paling sulit? Kanan atas. Kanan bawah udah disuruh isi. Kalian overthinking.
Ya kan? Emang kakak suruh isi kanan bawah? Nah, anak zaman sekarang kan yang sering viral itu apa? Overthinking. Thank you, Elsa. Overthinking itu nyata nggak? Overthinking nyata? Atau ilusi? Overthinking itu ada buktinya nggak? Nggak ada kan? Kakak nggak suruh isi kanan bawah loh. Terus kenapa jawab kanan bawah yang sulit? Hah? Oh, penasaran? Penasaran atau overthinking? Gak usah ngeles ya. Jadi anak zaman sekarang memang salah satu ciri khasnya overthinking katanya. Overthinking itu ilusi, nggak ada buktinya, ya kan? Kakak nggak suruh ngisi kotak kanan bawah loh. Tapi kenapa kalian bilang itu yang sulit? Coba. Jadi overthinking itu baik apa buruk? Terus kenapa sering dilakukan? Bukan bawaan, karena sudah dilakukan setiap hari. Maunya rutinitas. Ya semua orang yang punya overthinking. Kalau habis overthinking apa yang dirasakan di badan? Pusing, ya kan? Nah, jadi marah, ya kan? Jadi sensi, ya kan? Terus kalian harusnya nanya dong, kok Karisma tahu? Ya psikolog juga manusia gitu kan, karena saya psikolog gitu ya. Ya. Jadi overthinking itu merugikan. Tapi kenapa itu terjadi secara otomatis? Ya kan kita nggak suruh loh kanan bawah itu diisi. Tapi itu sudah otomatis karena itu yang ada di otak kalian. Jadi otak itu semakin sering digunakan, semakin aktif. Kalian nggak dapat pelajaran ini di sekolah, nggak dapat. Nggak dapat kalian pelajaran ini di sekolah. Jadi otak semakin sering digunakan, semakin aktif, semakin berfungsi. Ya, kalian ini umurnya kan masih di bawah 24 tahun ya, ya kan? Jadi kalau dari struktur fisiknya, otak kita berhenti berkembang di umur 18 tahun. Jadi kalau kalian udah umur 18 tahun nih, nggak akan tambah besar lagi, nggak akan. Udah mentok. Tapi fungsinya masih bisa berkembang sampai umur 24 tahun. Di atas 24 tahun sudah menetap. Jadi kalau dari sekarang kalian umur 17, 16, 18 tahun nggak bisa dibilangin. Pendampingnya harus marah-marah terus. Dan kalian nggak berubah habis dari bubble time ini. Sampai umur 24 tahun kalian akan begitu terus. Di atas 24 tahun kalian udah bebal. Nggak bisa dipakai lagi. Jadi manfaatkanlah, maksimalkanlah otak kalian itu. Tuhan sudah kasih otak ini yang paling luar biasa. Kalau kalian gunakan untuk overthinking terus, lama-lama jalur yang dikenal sama otak itu cuma overthinking terus. Misalnya kakak dari rumah kakak di Marselia mau ke gereja Lubuk Baja, itu lewat Palm Spring, Gelael, terus nanti lewat Simpang Jam, terus nanti lewat putaran BCS.
Lama-lama kan akan hafal itu jalurnya, mana lubang, mana lagi pelebaran jalan gitu kan, hafal. Begitu prinsip kerja di otak. Jadi kenapa kalian tadi mengatakan kotak kanan bawah paling sulit? Karena itu otak kalian sudah otomatis melakukan itu. Karena itu sudah setiap hari dilakukan. Padahal yang kalian lakukan itu bikin kalian overthinking. Overthinking kan jadinya emosinya kan gak stabil. Jadi anggap gini, kakak tahu dari Marselia ke Lubuk Baca lewat jalur itu, tapi kakak sebenarnya cemas, deg-degan gitu lewat situ. Seperti itulah yang dikenal sama otak. Padahal di otak itu ada 4 juta miliar sambungan syaraf. 4 juta miliar. Lebih banyak dari bintang di langit mungkin. Jadi, kenapa kalian di sini sulit diatur? Mohon maaf banget. Kakak harus bilang ini ya, mohon maaf banget. Pasti nggak enak dengar ini. Tapi ini benar. Di Bible kalian nggak bisa diatur, di PA kalian nggak bisa diatur, di ibadah minggu kalian nggak bisa diatur. Sampai Abang Edwin harus nepok-nepok, teriak-teriak, nge-sweet gitu supaya diem kalian. Ya karena di rumah kan nggak bisa diatur. Gak usah dijawab, jawab aja dalam hati. Udah 10 tahun kakak jadi psikolog, jadi itu udah pasti benar. Ya. Bukan cuma karena kakak belajar jadi psikolog kakak tahu itu, bukan. Tapi kakak sudah menghadapi ratusan pasien. Kenapa hidupnya sekarang jadi sulit, jadi berantakan? Karena dia sendiri yang bikin sulit. Ini termasuk yang di depan juga. Udah dikasih sanksi duduk di depan tetap ya. Kan baru kali ini sebanyak ini ya selama kakak jadi pendamping. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ngomongin kesehatan mental tuh kakak bisa panjang kali lebar ya. Makanya barangkali kakak dari tadi lihat cak. Karena kalau udah ngomongin itu panjang kali lebar. Kenapa kakak kasih latihan ini? Supaya kalian bisa mencari tahu, mengenali potensi, keahlian, keterampilan yang kalian miliki. Karena kalau bukan kalian sendiri yang mencari tahu, siapa yang akan kasih tahu? Kalau bukan kalian sendiri yang belajar, siapa yang akan ngajarin? Kakak mau sharing lah ya. Ada satu pasien kakak tuh dia di kabupaten dari ibu kota Sumatera Selatan, 2-3 jam dari ibu kota provinsi. Baru-baru ini, baru kemarin kakak dapat pasien ini. Dia cuma lulusan SMA, tapi dia bisa kerja di perusahaan sekelas Google dari kabupaten. Terus kakak tanya sama dia, kok kamu bisa ke sana kerjanya gitu? Pasti kan interviewnya bahasa Inggris, ya kan? Kelas Google, belum punya kantor pusat di Indonesia, belum punya, paling dekat di Filipina. Terus dia bilang, ya penting saya pede bu. Bahasa Inggris saya memang tidak perfect, tapi saya pede.
Jadi keterampilan itu tidak akan bisa makin bagus kalau tidak dilatih. Termasuk keterampilan mendengarkan orang lain. Itu keterampilan, itu skill. Kan nggak ada yang lahir tiba-tiba bisa langsung segede kalian, kan nggak ada kan. Lahir kan pasti tiduran aja terus, nanti guling-guling. Kalau yang masih punya adik bayi mungkin bisa lihat ya. Nggak ada yang bisa tiba-tiba ngomong seperti kakak kayak gini, ngomong di depan juga nggak bisa. Berpuluh-puluh tahun kakak latih ngomong seperti ini, dan baru kali ini kakak ngadepin sebanyak ini, remaja yang nggak bisa diatur. Mohon maaf ya. Kakak ini juga dosen. Jadi kalau di kampus, kakak tuh paling males mendidik sebenarnya. Karena seharusnya mendidik itu tugasnya orang tua. Mendidik itu harusnya tugasnya orang tua. Maka sebagai psikolog harusnya mengajar tentang psikologi. Jadi asah diri kalian supaya mau dengar-dengaran orang lain. Asah dari orang manapun. Jangan terlalu egois cuma memikirkan diri sendiri gitu ya, sibuk sendiri. Padahal Mang Pendeta udah ngomong di depan, lagi khotbah di depan. Tuh sering kalian perhatikan itu, makanya gak sengaja duduk di belakang. Gak kalian hargai ya Mang Pendeta Diakones Guru Ria. Gitu ya. Sebenarnya kakak nggak mau ngomong ini loh, bukan ini karena saya tinggal di rumah. Sandak saya masih punya waktu berapa menit lagi. Ya memang semua sudah lewat Rose. Bukan salah Rose, semua sudah lewat. Salah kalian semua sudah lewat ya. Jadi kalau apapun yang terjadi di sini itu bukan cuma salah dari satu orang atau dua orang, bukan. Jadi kalau kita molor sampai segini banyak waktunya itu salah semua. Jadi kan harus ingat, kalian itu sudah merugikan waktu semua orang. Cuma ngurusin kalian loh, ngatur tenda aja berapa jam tadi. Jangan anggap kakak nggak ada di sini tadi, kakak nggak tahu, jangan anggap kayak gitu. Ya. Jadi ingat, ketika kita merugikan orang lain, itu salah kita. Makanya tadi kan ketika di depan kakak bilang, ada yang dipindahin ke depan kan ada yang bilang deg-degan. Berarti dia masih punya rasa bersalah. Yang gawat itu adalah ketika sudah tahu salah, dikasih tahu salah, tapi nggak ada rasa bersalah. Kenapa begitu? Karena di otaknya jalurnya itu yang dia kenal. Jadi gunakan otak kalian ini. Tantangan ke depan itu nggak mudah loh, nggak mudah. Apalagi kita di Batam, perbatasan. Cari kerja aja susah kan sekarang. Coba dengar tuh dari Maposo atau dari manapun. Jadi kalau kalian nggak punya attitude ya, bahasa kerennya itu attitude, sikap, nggak akan ada yang mau pakai. Maaf banget kakak harus bilang, nggak ada yang mau pakai. Kecuali kalian buka usaha sendiri, ngatur waktu sendiri, jadi bos sendiri, jadi kalian sendiri ya silakan gitu ya, nggak ada yang larang. Tapi kalau kalian masih mau kerja sama orang, jadi latih otaknya untuk dengar. Udah selesai main pulpen ya? Udah selesai?
Jadi kakak harap ini terakhir kali kakak ngomong seperti ini ya, karena ini nggak enak bener, nggak nyaman juga buat kakak, gitu ya. Kakak harap habis bubble camp ini di PA minggu depan, 2 minggu lagi itu kalian ada perubahan. Nggak perlulah kami harus teriak-teriakin, kan sudah remaja kan, nggak terima kan dibilang sekolah minggu, nggak terima, tapi perilaku kalian kayak anak sekolah minggu. Ya harus terima, karena semua pilihan perilaku, semua keputusan kalian mau melakukan apapun itu ada konsekuensi. Dan tidak semua orang memang mau menerima konsekuensi, karena itu nggak enak, sakit loh. Nggak enak kan dimarahin kayak gini? Nggak enak kan? Coba angkat tangan yang bilang ini enak ke kemarin sekarang. Ada yang enak? Nggak enak kan? Memang enak, tapi ini konsekuensinya. Di tatip sudah ditulis. Yang kira kesini cuma main-main aja, hahe. Buat apa kami minta uang banyak-banyak ke gereja kalau kalian gak dapat manfaat apa-apa? Gitu loh. Baik. Untuk materi yang kakak siapkan tadi dari rumah itu, kenapa kakak minta kalian mengenali diri sendiri? Supaya kalian tahu, belajar percaya diri bahwa keahlian, keterampilan, talenta setiap orang itu berbeda. Jangan pernah membandingkan dirimu sama orang lain. Jangan pernah. Gak ada gunanya, itu bikin kalian makin overthinking malah. Gak ada gunanya. Kalau kalian mau hasil lebih, lakukan lebih. Kalau kalian misalnya mau rapotnya nilainya A semua, ya kerja keras lebih. Mana ada mau dapat A, kerjanya cuma tidur, main game, mana ada. Kecuali dia memang IQ-nya 160 ya. Jadi kenali diri kalian, potensi kalian, apa keahlian yang kalian punya, keterampilan yang kalian punya, itu dilatih. Cari kesempatannya. Kalau di sekolah bisa aktif organisasi, silakan. Atau di gereja kita kan ada BPH, pengurus, nanti juga ada panitia Natal gitu ya. Ikut aktif untuk kalian melatih skill kalian gitu. Keterampilan bekerja sama, saling membantu sama sesama remaja, dilatih. Kalau dibandingin zaman kakak ya, kalian ini lebih bersyukur, lebih beruntung dibanding zaman kakak. Gak ada yang ngasih tahu sama kakak seperti ini waktu kakak SMA dulu, gak ada. Inti dari sesi yang kakak siapkan dari rumah sebenarnya itu. Galilah kemampuan kalian, galilah keterampilan kalian, dan terus dipraktekkan. Semakin sering dilakukan, semakin bisa. Misalnya ada yang suaranya bagus, daftarlah ke tim musik. Ada yang bisa main keyboard, daftarlah ke tim musik. Ada yang senang untuk mempunyai persembahan, daftar. Persembahan siapa? Ibadah gitu. Jadi jangan sampai sondanya pusing nyari orang gitu. Karena remaja ini bisa aktif kalau kita semua, kalian semua aktif. Gitu ya. Dan keterampilan itu tidak ada yang instan, harus dilatih. Semakin sering kalian latih, otak kalian juga bisa maksimal. Jadi kakak salut nih sama Sondang, tim-timnya nih, pengurusannya. Kan berapa kali rapat kita di SPA. Itu melatih di otaknya dia juga keterampilan yang baru, gitu ya. Karena memang
mau jadi dewasa itu pilihan. Semua orang jadi tua. Kamu umurnya berapa sih, Dek? Umurmu berapa tahun? Kamu yang pernah Alkitab. Umurmu berapa tahun? 17. Jadi tua itu pasti. Tapi jadi dewasa itu belum tentu. Karena jadi dewasa itu penuh kerja keras dan tidak enak. Boleh tanya itu sama pendamping, sama abang-abang naposo, kakak naposo, gak ada yang enak gitu. Sama kayak kepompong ya. Kepompong jadi kupu-kupu kan berapa kali membelah diri dia. Berapa kali dia mengalami kesakitan di tubuhnya untuk jadi kupu-kupu. Gitu ya. Jadi kenali potensi kalian, cari potensi kalian, lalu dilatih, diasah untuk kalian bisa jadi seperti kupu-kupu. Indah dipandang orang, indah juga dirinya. Ya, mungkin itu dari kakak. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam. Shalom. Tapi tunggu sebentar ya. Selanjutnya harusnya makan ya. Makan. Nanti tunggu ya. Tunggu dulu di sini. Soalnya tolong cek aja sudah bisa makan apa belum. Masih di sini. Bisa. Oh ya. Bawa piringnya ada kan di tendanya masing-masing. Baik. Berapa menit Saudara? 45 menit cukup? Ya. 40 menit ya. Jadi di jam 7.30 sudah di sini bawa Alkitab, bawa persembahan. Kita mau ibadah, ya. 7.30. Yang terlambat ada dapat sanksi. Ya, kita udah sepakat tadi siang. Baik, silakan mengambil piringnya masing-masing dan kita makan. Kertasnya disimpan nanti pas ibadah dibawa lagi. Hah? Makanya di sini aja. Ya, ambil makan di mana? Ambil makan di dekat tenda ya. Ambil makan di dekat tenda, makannya di sini. Kita berkumpul di hall ini ya. Makannya di hall ini.